Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Kali ini kita akan menyimak pengalaman dari salah seorang sahabat yang beliau adalah pelaku dunia pertanian cabai dan beliau sudah senior dan beliau melakukan pertanian cabai ini di lahan yang cukup luas. Dan beliau melakukannya ini tanpa pukim dan tanpa peskim. Yuk kita ikuti bersama. Sebelumnya boleh kita lihat dulu, ini adalah foto-foto biosaka karya beliau. Nah seperti ini ya, homogen dan bagus. Nah ini adalah biosaka yang beliau buat pada saat Piala Dunia. Kemudian setelah beberapa lama berubah menjadi lebih bagus seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah lahan yang akan beliau tanami dengan cabai. Beliau adalah seorang petani organik dan memperlakukan pertanian cabainya dengan organik pula. Jadi di lahan ini nanti beliau akan mengawal cabai dengan biosaka dan urin N level 1 sejak mulai perendaman benih. Lahan yang di shoot ini ada belasan hektar. Jadi beliau ini memang seorang petani cabai yang sudah profesional. Jadi saya tidak ragu lagi untuk mengambil ilmu dari beliau. Dan beliau membuat dua demplot perlakuan yang berbeda, yang satu dengan produk pabrikan, kemudian yang satunya lagi full biosaka dan urin N level 1. Nah, di situ menurut pengakuan beliau, di setiap fasenya, mulai dari biji, mulai dari tanaman muda, kemudian fase vegetatif, fase generatif, dan selanjutnya yang paling stabil adalah penggunaan perlakuan biosaka. Ketika pada penggunaan pupuk organik pabrikan atau yang lainnya, itu ada fase-fase yang tanaman cabainya itu ada titik lemahnya. Nah, disinilah beliau mengambil pelajaran bahwa biosaka itu bisa mengawal tanaman sejak mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah ini adalah beliau sedang menyiram benih cabai yang sudah disebar. Disiram dulu sebelum bedengan itu nanti ditutup dengan naungan. Nah ini adalah perkembangan benih cabai di bedengan tadi. Bisa kita lihat ya, hari demi hari seperti ini. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus dan sehat. Ini perlakuan pada 8 HSS dan 28 HSS. Bisa dicek ya, sudah saya tuliskan. Kemudian ini adalah perbedaan yang beliau lakukan pada satu semaian menggunakan biosaka dan pada satu semaian menggunakan produk pabrikan. Kelihatan sekali bedanya. Kemudian ini adalah mulai proses pindah tanam. Proses pindah tanam ini ketika itu cuacanya kemarau, musim kemarau, dan cuacanya itu suhu ekstrim antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Kondisi yang cukup ekstrim untuk benih cabai yang baru pindah tanam. Ada satu hal yang beliau lakukan ketika selesai pindah tanam. Beliau tidak lupa untuk memberikan sejimpit abu dan beliau letakkan di pangkal tanaman cabai yang baru pindah tanam. Nah, ini ada pengukuran suhu. Ketika baru pindah tanam, suhu mencapai 36 derajat Celcius. Tapi alhamdulillah dengan pengawalan ketat biosaka, maka tanaman yang baru pindah ini bisa langsung berdiri, bisa langsung tegak dan daunnya segar.
Nah, seperti ini. Alhamdulillah, mereka dengan sangat cepat bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim sekalipun. Nah, ini adalah chattingan saya dengan beliau. Nah, ini adalah pengakuan bahwa pada suhu yang ekstrim antara 36 sampai 38 derajat Celcius, tanaman cabenya yang baru pindah tanam itu bisa bertahan bagus. Ini alhamdulillah sudah mau berbuah tanaman cabenya. Kemudian ada yang memerah juga. Nah, pertanyaan saya ketika itu adalah, ini jenis cabai apa? Kok tidak seperti biasanya? Nah, ternyata itu adalah persilangan antara 3 jenis cabai. Jadilah namanya cabai Tanjung. Alhamdulillah, ini adalah foto dan video yang beliau kirimkan ke saya ketika cabai berusia 65 HST. Cabai Tanjung usia 65 HST. Ini dengan perlakuan tanpa pupuk kimia dan tanpa pestisida kimia, dengan perlakuan Biosaka dan urin N level 1. Ini adalah penampakan dari hamparan kebun cabai milik beliau. Nah, itu ada yang kuning ya. Nah, kelihatan sekali kan? Tapi di sebelah-sebelahnya itu tidak tertular. Nah, disinilah salah satu keistimewaan perlakuan Biosaka sejak mulai dari perendaman benih. Jadi ketika terpaksa tanaman itu tidak sehat, maka dia tidak akan menular ke tanaman yang di sekitarnya. Dan tanaman yang tidak sehat itu pun masih bisa berproduksi dengan bagus. Inilah salah satu kelebihan pengawalan Biosaka sejak dari perendaman benih. Dan ini beliau tanpa perlakuan pupuk kimia dan juga tanpa perlakuan pestisida kimia. Alhamdulillah, ini kelihatan sekali tanaman cabai beliau terlihat bagus, terlihat sehat dan alami. Dan di belakang sana ada beberapa pohon jati yang biasanya sunset itu kelihatan di sebelah sana. Nah, ini adalah hamparan tanaman cabai. Di sini yang saya ketahui ini ada belasan hektar yang ada di wilayah ini. Ini adalah persilangan dari 3 jenis cabai, yaitu cabai red petter, red beauty, dan paprika. Jadilah cabai Tanjung yang beliau tanam di lahan ini. Nah, jika teman-teman perhatikan di ujung sana kelihatan ada drum-drum besar berwarna biru. Nah, itu adalah tempat untuk mencampurkan Biosaka dan urin N level 1 yang akan diaplikasikan di lahan. Berhubung lahan ini sangat luas dan sangat jauh, maka dipakailah drum-drum berkapasitas besar itu untuk mencampur dulu Biosaka dengan urin N level 1 sebelum diaplikasikan ke lahan. Dan ada 100 orang lebih pekerja yang selalu siap membantu beliau untuk mengurusi kebun cabai yang luas ini.
Dalam menjalankan dunia pertaniannya, beliau sudah belajar kepada beberapa sumber, diantaranya kepada profesor pertanian. Kemudian beliau juga sudah belajar ke Baduy Dalam. Jadi beliau menyempatkan diri selama 1 minggu itu belajar ke kampung Baduy Dalam bersama teman-teman petani cabai. Nah, dari situ beliau mendapatkan bahwa yang dipakai di pertanian Baduy adalah hanya remasan rumput saja. Kemudian beliau juga belajar kepada Bapak Muhammad Ansar, penemu Biosaka, dan beliau juga mendapati hal yang sama, bahwa Biosaka itu juga mengeksplorasi kemampuan adaptasi rumput untuk menjalankan pertanian. Dan menurut pengakuan beliau, ilmu Biosaka itu sudah sangat selaras dengan apa yang beliau dapatkan dari kampung Baduy Dalam. Jadi di kampung Baduy Dalam itu juga hanya remasan rumput saja. Dan ternyata memang Biosaka adalah satu-satunya teknologi pertanian dari luar yang bisa diterima oleh penduduk Baduy Dalam. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan luar biasa, karena ternyata konsep Biosaka itu selaras dengan konsep filosofi penduduk Baduy, yang selama ini kita ketahui bahwa penduduk Baduy itu sangat selaras dengan bentang alam mereka. Demikian tadi teman-teman, sebagian dari dokumentasi kebun cabai organik, kemudian juga sebagian dari sharing yang beliau sampaikan kepada saya tentang ilmu pertanian cabai beliau. Nah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, juga menginspirasi, juga memberikan kita keteguhan untuk tetap menjalankan pertanian ramah lingkungan. Terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf atas salah-salah kata. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.